Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan UAS Data Mining. Kami mengambil judul yaitu penerapan Deep Learning berbasis TCN untuk klasifikasi transaksi kredit berunsur penipuan. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Windy Cikita Kurnia Putri, Intan Alpiana, Yoyok Prasetyo. Latar belakang penelitian. Dalam era digital, penggunaan kartu kredit semakin meluas karena kemudahan dan efisiensinya dalam transaksi keuangan. Namun, hal ini juga memicu meningkatnya kasus penipuan kartu kredit yang mengancam keamanan finansial dan menimbulkan kerugian besar bagi lembaga keuangan. Deteksi fraud menjadi krusial, namun menghadapi tantangan besar seperti ketidakseimbangan data dan kompleksitas pola penipuan yang bersifat temporal dan dinamis. Metode tradisional sulit mengatasi masalah ini secara efektif. Sebagai solusi, pendekatan deep learning berbasis data sekuensial seperti TCN menjadi alternatif yang menjanjikan. TCN menawarkan keunggulan dalam mengenali pola jangka panjang, stabilitas pelatihan, efisiensi komputasi, dan fleksibilitas arsitektur dibanding metode seperti RNN dan LSTM. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan TCN dalam membangun model deteksi fraud menggunakan dataset publik, dengan harapan dapat meningkatkan akurasi deteksi dan memperkuat sistem keamanan transaksi digital. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem deteksi penipuan pada transaksi kartu kredit menggunakan pendekatan deep learning. Yang kedua, apakah arsitektur temporal convolutional network mampu mengidentifikasi transaksi kartu kredit yang bersifat penipuan secara efektif. Yang ketiga, bagaimana performa model deteksi fraud berbasis TCN jika dibandingkan dengan tantangan data yang tidak seimbang. Yang keempat, seberapa akurat model TCN dalam mendeteksi transaksi fraud berdasarkan metrik evaluasi seperti precision, recall, advance call, dan AUC. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, membangun model klasifikasi transaksi kartu kredit untuk mendeteksi tindakan penipuan secara otomatis menggunakan arsitektur TCN, menerapkan proses pra-pemrosesan data yang meliputi normalisasi, penanganan data tidak seimbang, dan pembentukan format sekuensial sebagai input model TCN. Yang ketiga, mengimplementasikan dan melatih model TCN menggunakan dataset transaksi kartu kredit serta melakukan validasi terhadap kinerja model. Yang keempat, mengevaluasi performa model TCN dalam deteksi fraud menggunakan metrik evaluasi yang relevan seperti akurasi, precision, recall, advance call, dan area under curve. Dataset penelitian. Dataset yang digunakan adalah Credit Card Fraud Detection, dataset yang tersedia secara publik di Kaggle. Dataset ini berisi 284.807 transaksi dengan 492 diantaranya merupakan transaksi fraud. Fitur-fitur dalam dataset telah diproses melalui teknik prinsipal komponen analis atau PCA, kecuali kolom time dan amount. Alur penelitiannya ada 6, yaitu yang pertama pengumpulan dan eksplorasi data, yang kedua preprocessing dan penyeimbangan data, yang ketiga pembentukan dan kompilasi model TCN, yang keempat pelatihan model, yang kelima evaluasi performa model, yang keenam analis dan interpretasi hasil. Berikut adalah hasil percobaan model. Jadi total parameternya ada 47.041 jumlah parameter yang akan dipelajari selama pelatihan atau trainable. Trainable parameter, semua parameter bisa dioptimasi. Non-trainable, tidak ada parameter tetap. Untuk output totalnya, output proses pelatihan model deep learning menggunakan metode temporal convolutional network atau TCN untuk deteksi fraud dengan metrik evaluasi berupa akurasi, AUC, dan loss atau kerugian. Setiap blok epoch X/10 menandakan proses pelatihan model pada epoch ke X dari total 10 epoch. Berikut adalah epoch sebanyak 10.
dari mulai akurasi 91 sampai 93 sampai 96. Berikut adalah akurasi EPO 1 sampai 10. Jadi untuk EPO 1 yaitu masih belajar, fal ACC-nya sudah tinggi. Kemudian untuk EPOS kedua, akurasi melonjak. Ketiga, overfitting mulai terlihat. Keempat, model semakin fit. Kelima, kemajuan yang bagus. Keenam, sudah sangat baik. Yang ketujuh, hasilnya konsisten. Yang kedelapan, validasi mulai stabil. Yang kesembilan, overfitting kecil mulai muncul. Yang kesepuluh, model sudah sangat stabil. Berikut adalah hasil evaluasi akhir model klasifikasi TCN. Jadi untuk skor akurasinya yaitu precisionnya 90, sekitar 90, recall-nya 95, F1 score-nya 92, kemudian untuk AUC score-nya 94. Ini untuk confusion metricnya, penjelasan detailnya, yaitu prediksi 0 aktual 0, 94 true negatif, prediksi 1 aktual 0, 5 false positif, aktual 1 prediksi 0, 11 false negatif, prediksi 1 aktual 1 true positif. Kemudian untuk classification report-nya yaitu kelas 0, yaitu presisinya 0,9, recall-nya 0,95, advance score-nya 0,92, support-nya 99. Untuk yang fraud 0,95, recall-nya 0,89, advance score-nya 0,92, support-nya 98. Untuk ROC AUS score yaitu 0,9460, artinya model punya kemampuan sangat baik 96,6% dalam membedakan antara transaksi fraud dan normal. Nilai mendekati 1 yaitu artinya sangat bagus, sedangkan 0,5 acak atau buruk. Hasil percobaan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model TCN bekerja sangat baik, yaitu akurasinya 92%, AUC-nya sangat bagus 0,9460, advance score-nya 0,92, error paling serius false negatif sama dengan 11, masih dalam batas wajar. Ini untuk loss curve dan AUC curve dalam bentuk kurva. Kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan model TCN menunjukkan hasil yang sangat baik, mampu belajar dengan cepat dan tetap stabil serta akurat di data validasi. Ini adalah indikator model deep learning yang terlatih dengan baik dan layak untuk deployment dengan hasil sebagai berikut. Aspek trend loss, penilaiannya menurun secara stabil. Aspek fall loss menurun dan stabil tidak naik. Aspek trend AUC sangat baik, lebih dari 0,99. Fall AUC sangat tinggi 0,985, overfitting tidak ada indikasi kuat, generalisasi sangat baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan codingan yang sudah kami buat. Jadi terkait judul kami yaitu penerapan deep learning berbasis TCN untuk klasifikasi transaksi kredit berunsur penipuan. Berikut untuk source code-nya. Langkah pertama adalah menginstal dan import library, yaitu menginstal TCN-nya. Kemudian langkah kedua adalah load dataset-nya. Jadi kita download dataset dari Kaggle-nya, kemudian dicek dan menghapus none jika ada. Langkah ketiga yaitu pre-processing, yaitu memisahkan fitur dan label.
Kemudian lanjut standarisasi fitur, lanjut untuk undersampling karena data tidak seimbang, lanjut ke reshape data untuk input ke TCN, selanjutnya trend test split. Yang keempat yaitu membangun model TCN. Kita panggil dari library yang sudah kita deklarasikan di atas, kemudian melakukan training model, selanjutnya evaluasi model. Kemudian di sini kami menambahkan kurva untuk plot training dan validation loss dan juga plot training dan validation AUC. Berikut hasil dari aplikasi kami. Untuk efforts-nya juga sudah jalan sampai 10. Lanjut dengan classification report-nya. Dan juga untuk kurva loss dan AUC-nya.